Waktu dia telepon saya, mungkin HP-nya lebih dari satu, terus si penteror nih telepon di loudspeaker kan, di loudspeaker suaranya tuh cowok besar gitu kan. Ini nih bang, ini orangnya telepon. Ya terus dia bilang apa? Dia bilang masa harus dikasih tahu konten yang mana yang dihapus. Selamat datang di negara teror, di mana kritik negara dibalas dengan bangkai ayam. Kita ketahui beberapa waktu ini marak teror yang dialami influencer bahkan artis. Sebelumnya DJ Doni, Sherly Anavita, dan Iqbal Damanik telah melaporkan pihak kepolisian atas teror yang dialaminya. Tidak tanggung-tanggung, dari rekaman CCTV kediaman DJ Doni dilempari bom molotov oleh orang yang tidak dikenal. Dan kini aktor Yama Carlos juga mengalami teror setelah dirinya membuat konten parodi yang menyindir pihak tertentu. Yama mengaku mendapat pesan WhatsApp yang berisi perintah untuk men-take down 12 konten di sosial medianya. Tidak hanya itu, Yama juga kedatangan beberapa paket COD ke alamat rumahnya. Salah satu paket yang dia terima adalah hiasan dinding barongsai. Yama merasa kondisi sudah tidak kondusif setelah orang-orang sekitarnya juga mendapat teror dengan pesan perintah untuk Yama menghapus konten tersebut. Dan akhirnya, Yama men-take down konten yang diduga memicu teror. Atas kejadian tersebut, Yama sempat berpikir ingin melaporkan ke pihak kepolisian. Namun Yama pesimis apakah jika melaporkan akan bisa langsung diproses. Mengingat Yama merasa hanya orang kecil dan tidak ada kerugian material yang dialami. Dan Yama juga khawatir laporannya nanti hanya membuat tersinggung orang-orang besar atau si pelaku teror. Akhirnya, Yama memilih untuk cari aman sementara ini. Gimana ya mas? Kan katanya Big Boss kan ini negara demokrasi. Pemimpin-pemimpin negara ini negara semakin digaungkan negara demokrasi. Orang bebas berekspresi, bebas mengeluarkan pendapat, bahkan mengkritik. Big Boss juga bilang silakan kritik kami, ya kan? Nah, kenapa ketika ada orang yang mengkritisi, baik itu mengkritik secara halus atau tajam banget, bahkan dengan kata-kata yang lebih parah lah, itu kenapa kok akhirnya diduganya nih ya, diduganya kok langsung ada pergerakan, entah itu siapa yang melakukan, ada pergerakan ingin membungkam kami ini, atau kepengen ngelapor ke pihak terkait, ada mas, beneran. Tapi pertanyaannya, mohon jangan tersinggung ya, soalnya di negara ini harus sopan mas, beneran. Apalagi kalau udah berbicara kepada institusi itu harus sopan, karena institusi itu kayak bernyawa sekarang, bisa tersinggung, kan harusnya nggak boleh tersinggung. Institusi kan lembaga kan. Ya, negara ini harus sopan nih. Mohon maaf, instansi terkait. Apakah kalau saya melapor itu akan diproses langsung masyarakat kecil nih? Iya, semua laporan masyarakat diterima pasti diterima. Iya dong, diterima pasti. Apakah langsung diproses? Udahlah, kita semua paham. Laporan yang diproses itu pasti harus ada kelengkapannya. Iya dong, buktilah, apalah. Nah, dalam kasus teror-menteror ini, mohon dikoreksi jika saya salah. Ada nggak kerugiannya buat saya? Mungkin saya harus melengkapi di situ ya. Bentuk rugi ini kan harus yang berupa material. Lah kalau saya coba, masa saya mau bilang begini, Pak, tolong laporan saya diproses. Terus bentuk kerugian kamu apa? Saya deg-degan Pak tiap malam Pak, saya ketakutan Pak, saya nggak bisa bobo. Ya kali gimana ya mas ya? Mau ngomong takutnya tersinggung. Ya tanya masyarakat yang lain lah.
Ya intinya kalau laporan kita mau diproses, ya mungkin kita harus melengkapi hal-hal yang harus dilengkapi baru laporan itu bisa berjalan dengan layak, dengan baik dan benar. Yaman juga mengungkapkan bahwa pemerintah jangan lagi membuat narasi untuk mempersilahkan masyarakat bebas berekspresi. Kalau kenyataannya seperti ini, udah aja bilang, "Hai masyarakat, kalian hanya boleh memuji ya. Jangan ada kritik, mendingan begitu." Dan Yama juga semakin yakin kalau kini nggak ada istilah barang pribadi. Kalau HP saya pun bisa kalian akses. Di kesempatan yang sama, Yama Carlos juga bercerita bahwa tahun baruan dirinya hanya di rumah bersama keluarga. Karena dirinya sedang hemat jadi nggak ada agenda liburan di pergantian tahun. Namun demikian, dirinya merasa senang karena Marcos sedang libur sekolah dan sedang tinggal bersamanya. Dirinya juga bercerita baru saja ulang tahun yang ke-45 pada tanggal 28 Desember kemarin dan tak ada perayaan apapun. Dan berharap di bertambahnya usia ini, dirinya lebih bisa berkarya, lebih cemerlang di dunia entertainment. Jadi ini diduga atau kemungkinan dampak dari saya itu ada posting di tanggal 24 Desember, ya kan, sebuah video kreatif. Kenapa saya bilang video kreatif? Karena saya tidak sedang menyebutkan nama siapapun di situ, ya kan. Pokoknya tidak menyertakan nama siapapun lah. Nah, video itu saya posting, ya kembali lagi silahkan yang nonton menilai itu tanggal 25 Desembernya, saya masih ingat banget. Itu selesai ibadah pagi, ibadah Natal pagi. Nah, mulai ada telepon masuk tuh, ya kan. Terus saya bilang ke istri saya, ini ada telepon nih berkali-kali. Nggak lama dari situ, itu masih perjalanan ke rumah, nggak lama dari situ muncul WhatsApp, hapus 12 konten TikTokmu dalam seminggu terakhir. Sampai rumah, mau siap-siap pergi lagi, teman saya telepon. Saya belum mau menyebutkan namanya, cuman semoga yang bersangkutan nonton. Ini saya baru kenal akhir tahun kemarin. Kenapa kenal? Karena satu project web series sama ini orang, cowok, aktor muda lah, gitu kan. Bang, ini nomor HP mamahku dihack sama orang. Terus, iya dia minta Bang Yama hapus 12 konten di TikTok selama seminggu terakhir. Nah, masih di hari yang sama, baru tuh saya dapat konfirmasi dari kurir atau dari toko itu jadi ada akun fiktif yang belanja di Lazada mengatasnamakan istri saya, tapi nomornya nomor saya yang dikasih dan alamatnya alamat rumah yang tidak saya tinggalin. Ya adalah itu kan. Nah, terus paket itu berupa hiasan dinding topeng leak Bali. Nah, dari itu bertubi-tubi konfirmasi kalau saya itu pesan barang COD. Nggak hanya berhenti di situ, istri saya juga ditembus nomornya. Yang ditembus itu nomor istri saya yang dia tidak kasih ke semua orang. Mungkin ya nomor hanya ke keluarga atau relasi terdekat itu ditembus. Dikirimin paket juga COD dengan alamat yang sama.